Oke, anjay GG. Jadi kembali lagi lu di podcast Problem 101 ya. Masalah gua, masalah lu dan masalah kita semua. Oke. Jadi inilah episode kedua di podcast Problem 101 ini. Biasa sebelum podcast gue harus ada short info dulu ya. Nah, short infonya adalah next bakal ada podcast collab gue dengan temen gue. Dia sama driver juga, YouTuber juga. And then untuk short info yang lainnya, mohon maaf gue belum sempat membuatkan intro, sedikit apa namanya, musik intro untuk di podcast ini. Mungkin next episode-nya semoga gue cepat membuatkan ya. Nah, di episode 2 ini gue akan ceritakan pertama kali ketololan gue menjalankan order. Ini parah sih ceritanya, lucu-lucu, kesel anjir. Dan pertama kali gue kena order fiktif, oke, dan pertama kali gue lihat appsnya ngebug. Itu kurang lebih rangkumannya ya. Ini screenshot di sini cuma screenshot yang gue tampilin. By the way, dulu gue sangat jarang screenshot ya orangnya. Jadi gimana ya, gue dulu nggak kepikiran banget bakal jadi konten seperti ini ya. Dan gue screenshotnya yang seadanya aja. Tapi ini screenshot cuma buat nanti pembahasan terakhir. Pembahasan pertama adalah order pertama yang gue jalankan 2018 pertengahan. Gue coba mengingat-ingat ya, seingat gue aja ya, itulah go ride, itu bawa orang ya. Jadi kalau bawa orang itu untung deket jaraknya, dibayar gue lupa berapa minimal dulu, kemungkinan sih 7.200 ya kemungkinan. Nah itu gue bawa orang itu lancar, oke, go ride gue lancar. Nextnya kemungkinan ada, kalau gak salah ada GoSend, gue udah tahu juga dari namanya GoSend. Nah kalau go ride itu kan sebelum GoSend, go ride kan ada lu geser tombol di bawah ini nih. Nah ini kalau di go ride ada tombol, kan lu lihat nih, gue tampilin screenshot dari aplikasi driver gue yang lama. Kurang lebih sekarang mirip-mirip sih kayak gini ya. Tapi sebelum ini aplikasinya sempat lebih buruk tampilannya, lebih jelek. Gue sempat ngerasain aplikasi sebelum tampilannya bagus gini ya, 2018 pertengahan itu. Pokoknya sempat aplikasinya sebelum ini sempat buruk tampilannya gitu loh, belum sekeren ini desainnya gitulah kurang lebih. And then apa namanya, dari lu lihat di aplikasi yang gue kasih screenshotnya ini, ketika ada order di bawah ada tombol geser tuh, tanda panah ini geser. Kalau udah beli pesanan geser. Setelah itu lu ada foto nota, dulu belum ada sistem pin gitu kalau di GoFood. Lalu itu mulai antar juga geser. Nah udah mulai antar lu geser, setelah saya antar lu geser ketika selesai pesanan ya. Oke, kurang lebih gitu tahapannya. Gue di GoRide juga sama. Geser pertama tuh adalah sudah berada di titik jemput, geser. Pertama kali udah tahu gue nih pas pertama kali, karena gue sempat di training ya, gue sempat mengalami di kantor Gojek namanya training untuk driver baru. Kurang lebih di satu ruangan tuh ada 20 orang kurang lebih ya, driver seangkatan gue 2018 pertengahan. Gue lupa ada batch pembukaannya apa enggak, gue nggak tahu. Itu intinya di training satu ruangan, dikasih kita presentasi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, bla bla bla. Nah itu kan gue tahu tuh dari GoRide. Setelah kita jemput geser, nah setelah itu nunggu yang apa, orangnya datang dan beneran. Setelah itu mulai antar geser. Nah setelah itu saya antar geser, simple ya. Kalau gue apa namanya, GoRide, GoShop pun juga simple kayak yang gue bilang tadi. Udah beli pesanan geser, habis itu ada next, selesai antar geser. GoShop paling simple menurut gue. GoSend juga udah ambil pesanan geser. Nah habis itu udah selesai antar geser, udah that's it. GoFood yang masalah. Oke, jadi gue cerita sebelumnya, GoRide, GoSend, GoShop gue lancar. Kemungkinan di hari pertama emang dikasih semua tipe orderan ya. GoFood ini yang kocak. Jadi itu ingat banget gue, di sekitar daerah Denpasar Timur gue dapat GoFood. Ingat dulu belum ada sistem pin gitu ya, jadi sistem dulu tuh kita input harga manual. Jadi gue datang lah, gue dapat GoFood ini nasi. Gue ingat banget, nasi bungkus 2 kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah 2 itu ya, atau 1 ya gue lupa. 2 kalau nggak salah ya, nasi bungkus. Ini seingatan gue aja, yang gue ingat adalah lebih tepatnya kejadiannya ya, bukan detail-detail kecilnya. Jadi gue seperti biasa udah dapat order, gue jalan lah ke ini dagang nasi bungkusnya. BTW dagang yang gimana ya, bukan yang warung gede gitu, bukan nih, warung yang lumayan kecil, nasi bungkus. Gue sampai sana lah. Jadi yang ketika udah geser berada di restoran atau tempat beli itu kita geser, oke. Habis itu geser udah beli pesanan GoFood.
gue geser. Iya betul, gue geser. Pokoknya gue udah nunjukin HP, kan gue udah hafal nih nasi bungkus 2, ya udah nggak usah gue kasih lihat lagi HP ya ke dagang ya kan, dia juga jualan buat orang lain ya. Jadi gue sampai sana, setelah gue bilang, Mbak, Bu, nasi bungkus 2 ya, yang 10 ribuan lu masalah itu. Oke. Setelah itu gue dibeli, gue udah geser beli pesanan, gue input harganya, gue bayar. Terus kita disuruh foto nota manual nih, GoFood zaman dulu ya, GoFood zaman dulu nih. Input harga manual, foto nota. Nah, setelah itu gue kenapa ya? Gak tahu, gue agak kebingungan ada dengan aplikasinya. Mulai antar, geser. Oke, gue mulai antar nih GoFood nih. Pas di lampu merah kepleset tangan gue. Itai emang bangsat. Jadi setelah mulai antar kan lo jalan nih. Kegeser selesai antar. Gue gak perhatiin alamatnya, gue cuma perhatiin pesanannya, itu tolol lah gue ya. Gue kegeser aja, entah apa yang merasuki gue. Kegeser bener dari kiri ke kanan ya, itu full kegeser pakai tangan jari gue tuh. Kegeser selesai antar anjir. Itu BTW sebelumnya gue ingetin, jarang pakai GoFood zaman dulu ya. Jarang pakai GoPay zaman dulu ya. Jadi itu dibayar pakai cash. Jadi gue bayar cash ke restoran, terus customer bayar cash ke gue. Jadi yang dipotong adalah GoPay driver gue oleh Gojek, misalnya potongnya 4.000 gitu untuk mereka. Mungkin gue dapat pas itu karena deket, bersihnya mungkin 8.000 mungkin ya, gue lupa ingat tarif zaman dulu. Jadi udah saya antar, yang gue takutin pas itu adalah anjir gimana nih saya antar, pesanannya masih di gue 2, uang gue habis buat beli ya kan. Terus ya gue mikir ini alamatnya gue gak nemu juga, cara lihat chat sebelumnya gak ada, itu fitur pesan sebelumnya belum tersedia ya, kita nggak bisa ngeliat chat sebelumnya. Gue takut banget gue dikasih rating 1 karena tuh pesanan udah saya antar. Jadi customer bisa ngasih kita rating itu, bisa kasih rating 1 ke gue karena pesanannya gak sampai, tiba-tiba gue menghilang. Ini kalau lihat lucu aja. Wah itu gue ya namanya juga deliver awal-awal kan, gue dapet orderan lanjut tuh. Ya itu gue ya gitu, pesanannya gue makan sendiri ya, gue beli sendiri itu 20.000 kalau nggak salah. Satu gue makan pas gue kerja, satu lagi gue makan pas gue pulang kalau nggak salah. Itu kerugian ketololan gue pertama GoFood tuh. Anjir gue sampai sekarang nggak tahu tuh apa yang merasuki gue di lampu merah tuh. Kegeser anjir dari kiri ke kanan. Selesai antar ya, set, langsung panik gue. Ini gimana nih anjir? Wah ini orang takutnya gue dikasih rating 1 kan, itu hari pertama anjir, lu gila gak ya? Hari pertama lu udah dapet ketololan seperti itu ya. Udah gue pasrahkan aja, kalau rating 1 ya gak apa-apa, gue next ke depannya gak akan gitu lagi. Dan ternyata dia baik, gak ada rating 1 itu pas hari itu. Gue masih ingat rating 1 gue sebelum COVID itu ya, ini ngomongin orderan pertama pasti udah sebelum COVID ya, 2018. Gue inget yang gue rating 1 apa, pengalaman nanti yang akan gue ceritain di episode berikutnya lah. Ada rating 1, ada tip paling gede sebelum COVID, ada orderan paling tai sebelum COVID. Itu ketololan gue GoFood pertama, jadi gue makan sendiri. Gak tau gue hari itu kayak nutupin deh penghasilan pertama gue tuh untuk beli itu nasi ya, gue makan sendiri. Gila, gue sampai sekarang gue lupa nama orangnya. Yang gue ingat kejadiannya, gue titik antara pun gue nggak terlalu merhatiin dulu ya, sumpah gak terlalu merhatiin gue dulu. Itulah GoFood pertama gue seperti itu kejadiannya ya. Next emang sampai sekarang nggak pernah gitu lagi gue, nggak pernah selesai antar dulu gue, dan nggak pernah dengan sengaja gitu, nggak pernah gue ya. Anjir cuy, dengan sengaja dan dengan kerasukan mungkin gue itu ya. Gila, gue makan untung nggak mahal anjir. Ini gue bersyukur lagi nih, untung masih bungkus 2. Aku bayang nggak tuh kalau pesanan 100.000 200.000 tuh gila, gimana tuh gue nalanginnya ya, nalangin uang itu. Untung Tuhan masih memberkati gue pas itu. Oke, next setelah GoFood pertama yang tolol lah gue tuh, next ada GoFood yang tadi kan ada 3 poin yang mau gue ceritain di sini. GoFood pertama gue yang fiktif. Oke, orderan fiktif. Dulu Gojek itu, nah ini kan sistem Gojek udah berkembang ya jelas dari dulu sampai sekarang. Dulu pas GoFood kita masukin harga manual, kita foto nota manual, nggak ada
GoFood-nya itu masih bisa di cancel oleh customer. Sekarang udah enggak. Sekarang lo pesan GoFood nggak bisa cancel oleh driver, nggak bisa cancel, customer enggak. Itu yang sekarang. Dulu masih bisa. Kita driver masih bisa cancel, customer juga masih bisa cancel. Ya, sistem lamanya emang masih kurang menurut gue. Nah, gue kan dapat orderan nih GoFood, Juice kalau nggak salah, itu beli semacam minuman boba itu nggak salah. Nah, gue belilah ingat gue makan gue 80.000, ingat banget gue ini minuman yang jus itu lah. 2 biji kayaknya. Gue dateng, gue seperti biasa lah, input harga. Sebelum itu kan gue pesan dulu, kasih lihat ke kasir. Gue bayar 80.000 cash, masih itu sistem masih gitu ya, driver bayar ke cash ke restoran, nanti customer bayar cash ke kita. Gue lupa nama orangnya, gue ingat kejadiannya banget nih. Jadi setelah gue bayar cash itu kan input harga 80.000, gue input di aplikasi. Setelah input foto nota gue, nah ini pas foto nota di cancel, hilang, pesanannya hilang. Udah gila gak lu udah bayar, lu gak bisa cancel karena pesanannya udah jadi, anjir. Udah gue pas lagi proses foto nota, ingat banget gue, ting ding ding gitu kan, ada notifikasi sedih gitu lah dari ada, pokoknya sampai sekarang kayak sama notif ada. Maaf, pesan apa ya, customer tiba-tiba cancel gitu, ada muncul notif. Wah, dalam hati gue, gila nih orang ngejalin gue apa gimana nih, fiktif sialan. Setahu ya, seingat gue di aplikasi customer notifikasinya ada kok pas driver udah sampai, lagi baru input harga itu dulu kalau salah ada. Gila lo, gue udah input harga tinggal foto nota di cancel masih bisa, anjir. Untung gue dapat struk nota resminya ya, maksudnya yang bukan tulis tangan tapi yang print. Oke, gue carilah, kalau nggak salah gue dulu udah lumayan dapat training, jadi gue tahu sistemnya ya. Wah, itu kan gue panik tuh, ya gue bawalah makanan dulu, gue lanjut order lain dulu. Gue coba tenangin diri tuh, karena mekanisme klaim order fiktif tuh ada jelas di aplikasi ya. Gue ke menu bantuan, gue cari cara klaimnya. Pada saat itu klaimnya kalau nggak salah ya, itu belum bisa kita lakukan mandiri sendiri ya. Sekarang bisa, nanti di video lain cerita gue klaim gue mandiri setelah COVID gimana gue kena tipu ini itu. Sebelum COVID kita klaimnya apa ya, bisa dibilang harus ke kantor Gojek. Jadi ke sana gue keesokan harinya itu kan, hari itu kan gue bawa pesanan tuh sampai pulang. Gue gak makan sama sekali. Itu masih belum ditusuk pesanannya karena takutnya gue nanti batal ya klaimnya. Pulanglah gue keesokan harinya, gue pertama kali langsung ke kantornya. Buat apa? Klaim. Gue datang, isi beberapa data. Seingat gue tuh dulu masih boleh masuk ke dalam kantornya, di depan komputer kita ditanyain. Pertama ditanyain jelas nomor ordernya, nama customernya kan. Itu kan masih ada historinya tuh di aplikasi, ada pesanan kemarin tuh masih ada tuh, jamnya kapan, orderannya apa, itu di aplikasi ada. Terus sama customer ID order yang paling penting. Oke, dan apa namanya, itu ditanyain kronologi juga, disuruh jelasin ke kita buat klaimnya. Jadi biar itu minuman gue serahin ke kantor Gojek, mereka ngasih gue uang kembali dalam bentuk GoPay. Jadi setelah gue ngobrol sama customer service, bisa dibilang ya, udah sinkronologi, gue ada juga tanda tangan digital gitu, is okay. Setelah itu kalau nggak salah dia bilang kan, Pak ini proses klaimnya kemungkinan 7 kali 24 jam kalau nggak salah ya, apa 3 kali 24 jam, gue lupa ingat ya. Pokoknya proses klaimnya nanti bakal berjalan, ada pengecekan di pusat, ini makanannya minumannya bisa taruh di sini, nanti digantikan, kalau berhasil digantikan dengan GoPay, kalau tidak bisa diambil sini lagi karena ini verifikasi dari pusat. Oke, gue tunggu karena gue pede banget nih berhasil ya, dan benar beberapa hari kemudian masuk GoPay driver gue masuk 80.000, jadi yang digantikan full total oleh Gojek. Terima kasih banyak, dan semoga fiktif itu sekali dong kena fiktif ya sebelum COVID ya, 2 tahun itulah gue dulu masuk hoki ya orangnya. And then digantikan. Terima kasih banyak Gojek. Buat orang kantor lah tuh minuman masih gue taruh kulkas kok, itu masih dingin kok, maksudnya walaupun esnya cair ya, tapi kalau di kantor Gojek ada kulkas, taruh sana minum lagi bisa kok itu. Jadi ya gitu proses klaim fiktif pertama gue. Next, setelah fiktif pertama gue seperti itu cuy, kesel banget. Sampai sekarang gue masih kesel tuh. Makanya sekarang GoFood nggak bisa cancel, customer nggak bisa cancel, driver nggak bisa cancel. And then next adalah aplikasi yang tai. Ini screenshot yang gue tampilin dari tadi adalah screenshot dari aplikasi Gojek zaman dulu yang versi udah bagus sih tampilannya ya.
kelihatan di atas tuh jam 5 PM, berarti jam 5 sore. Oke. Gue lagi pakai HP Xiaomi, kalau salahnya lagi pakai headset 1. Kebiasaan gue dulu nggak pernah pakai headset 2 sih, bahaya. 1 aja gue. Jadi biar 1 gue denger kondisi jalan ya. Ini orderan GoFood, bisa lihat dari lambangnya. Terus nama orangnya nggak terlalu peduli gue. Yang penting adalah GoFood zaman dulu masih belum ada PIN. Oke. Masih kita info agak manual, foto nota manual. Nah, setelah gue sorry. Sebelum ini ya, sebelum ini orderan masuk, gue biasa aja. Sebelumnya kan aman-aman aja tuh, petanya masih mau ngikut ya. Jadi arah dari titik gue ke toko atau ke restonya masih bener tuh, ikutin arah jalan tuh. Pas order ini masuk, kaget gue anjir. Wah, gila. Lu lihat di layar gue nih, kalau lu lihat arahnya dikira kita bisa terbang ya sama aplikasinya. Dari posisi gue ini dibilang bisa lurus lah, jalan asli kan ada belokan tuh, ada jalan kecil, ada jalan raya, dibilang lurus anjing. Untung ada Google Map ya. Lo kalau klik biru ini lo langsung ke direct ke Google Map ya. Gue kesel sama aplikasinya cuy. Harus aplikasi memberikan kita jalan tercepat ke sana ya, jalan tercepat dan terpendek harusnya. Terus dari ke resto, setelah itu lo setelah itu gue sih untung terbantu ada Google Map ya. Nggak kebayang gue kalau nggak ada Google Map cuy, susah mampus. And then dikira bisa terbang anjir sama aplikasinya. Kesel sampai sekarang, masih kesel gue nih bugnya. Anjir, dikira terbang pakai sayap apa gimana nih. Order lurus terus tuh, nggak ada lewatin jalan tuh. And then gue beli pesanan seperti biasa, input harga, foto nota, jalannya juga resto ke tempat customernya lurus anjing, lurus. Lihat nih, lurus, dikira kita bisa terbang sama. Jauh-jauhin gue nyari Google Map, gue lewatin lah jalan yang gue gue lewatin jalan ini nih, lewat sini, lewat jalan yang deket SMK gue ini ya ini jalan gede di Bali nih ya. Kesel banget gue sampai sekarang. Untungnya ini kejadian gak banyak ya, kejadiannya cuma beberapa kali ini. Kejadiannya cuma sekali ini kalau salah ya. Kalau screenshot ini gue ambil 2019 ya. Ini masalahnya 2018 pertengahan sampai kelar 2018 gue gak ada screenshot sama sekali ya. Nanti mungkin gue akan ceritakan di next episode-nya. Kalau gue inget ya langsung gue buatin judul doang tuh. Gak usah buat skrip, buat judul doang. Kayak sekarang cuma 3 judul kan yang ini. Tentang GoFood kali ini kan. GoFood pertama, GoFood Big Tips, sama GoFood yang orderan terbang ini anjing. Next kalau gue ingat kejadian yang lain lagi, gue pasti akan catat judul doang, bisa gue ceritakan karena masih banyak ya. Sebelum COVID pengalamannya banyak banget anjir, gila. Masuk aplikasi yang kudet jelek, masuk ini nih ngebug terbang ini anjir, bayang gak nih anjir. Next episode kemungkinan gue akan bagus formatnya kalau gue ceritakan, tergantung juga ya. Kalau ceritanya panjang cukup satu order, satu cerita. Kalau ceritanya pendek-pendek kayak sekarang mungkin gue akan isi dengan 3 cerita ya. Oke, next mungkin ya semoga lah bisa gue buat ini intro musik. Gue juga nanti bakal ngadain podcast call sama teman gue yang tadi gue infoin. Problem 101 collab gitu, atau problem 101. Pokoknya yang gue udah pikirin adalah judulnya ya, OG versus NG, Old Generation versus New Generation di driver. Teman gue baru beberapa bulan cuy. Kawan gue lu, sini kau dek. Sini kau bang. Oke, ntar kita tunggu aja lah ya next episode-nya kayak mana. Intinya hari ini udah cukup jelas, lu tahu story gue pertama kena fiktif, pertama GoFood gue yang tolol, atau pertama gue kena aplikasi yang ngebug. Kaget cuy, kaget nih gue. Untung udah Google Map nih, gila. Thank you udah nonton. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen pertanyaan lu. Kalau pertanyaan lu bisa gue balas di short, gue balas lewat short. Kalau pertanyaan lu bisa dibalas lewat video panjang, gue akan balas lewat video panjang ya. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Semoga ini menjadi memori gue tersimpan di YouTube ya. Ketika gue tua nanti, kalau memori gue udah terkikis, gue bisa denger ulang ya. Oke, terima kasih banyak. Anjay GG Problem 101. Apa ya penutupnya? Itu aja lah, cukup anjir. GG lah pokoknya. Gila. GG gila. Apa sih G ya? Gue nyari G lagi satu nih. Anjay GG gila greget dah, mantap.